Universitas Indonesia, ada Fitra Faisal Hastiadi, PhD. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, suara saya kedengeran ya? Sangat jelas sekali Mas Fitra. Oke, itu bukan Fakultas Ekonomi Budaya, Bisnis. Ya, budaya saya harus. Fakultas Ekonomi Bisnis. Ya, Iya. baik. Terima kasih koreksinya Mas Fitra. Mas Fitra, Ya. kalau dilihat dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat, ini membuat transaksi e-commerce jumlahnya meningkat. Pembelanjaan, konsumsi barang juga meningkat. Nah, ketika hal ini tren yang cukup baik, seperti apa juga hal-hal yang harus diprediksi ketika ini terjadi? Iya, jadi kita sudah mengalami perubahan perilaku belanja itu semenjak awal pandemi ya. Jadi pandemi itu sebenarnya mempercepat perilaku kita ke go digital. Dan kalau kita lihat beberapa data lain yang tadi juga sempat disebutkan Bu Rifty, ada data misalnya Kris. Kris ini kan kita jadi mudah kemana-mana ya, kita bayar ketoprak aja bisa di-scan tuh, gerobak ketopraknya kan nggak usah duit ya. Nah itu diterbitkan atau dipublish tahun 2019, sekarang ini sudah 30 juta merchants ya, termasuk yang tukang ketoprak tadi, dan mayoritas mereka UMKM. Dan kalau dilihat dari jumlah usersnya itu bisa hampir 50 juta users, termasuk kita ya, saya dan Mbak Rifty di sini. Dan itu sangat cepat sekali ya pertumbuhannya gitu kan. Dan belum lagi ditambah BI Fast dan seterusnya. Nah, kita juga melihat selama pandemi tadi Mbak Rifty sempat sampaikan tentang e-commerce ya. E-commerce itu terus terang cukup membantu membantu terutama UMKM ini, karena kita lihat selama pandemi, data selama pandemi ya 2020 2021, perkembangan micro entrepreneur ya, pengusaha-pengusaha kecil itu justru cukup masif ya. Ada sekitar 800.000 yang masuk gitu ya ke micro entrepreneur ini, dan sebagian besar juga distimulasi oleh platform digital gitu. Jadi ketika COVID itu kemudian menghadirkan kesulitan buat mereka, tapi di sisi yang lain menghadirkan kesempatan. Dan pada saat ini kita melihat momentum itu terus bergulir seperti bola salju ya, semakin besar semakin besar. Kalau tadi sempat disebutkan data digital banking ya, 58 triliun, artinya itu naik 13%. Kalau kita lihat tadi yang saya sebut Kris, itu naik 130% year on year. Nah, artinya ini kan sangat masif sekali. Dampaknya apa buat perekonomian kita kan? Kalau kita bertanya dampak apa? Yang pertama adalah, nah kalau dulu kan kalau kita bayar ke tukang sayur nih pakai duit, ini kan lecek gitu ya. Lecek itu kemudian sebenarnya itu menunjukkan volatilitas atau velocity ya, bukan volatilitas. Jadi semakin sering uang itu digunakan, semakin lecek gitu kan. Tapi sekarang velocitas itu tidak kelihatan di lapangan, ya kelihatannya di data. Karena orang semakin jarang menggunakan cash, tapi transaksi semakin tinggi. Efeknya apa? Pertumbuhan ekonominya naik karena transaksi meningkat ya. Di sisi yang lain, inflasinya rendah. Karena apa? Karena jumlah uang beredar tidak banyak lagi. Kalau kita bicara mengenai uang kartal dan uang giral M1, itu nggak sebanyak sebelumnya. Ya, artinya kita nggak menemukan uang lecek di lapangan, kita melihat mungkin ya chip gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin data inflasi 2,61%, itu selama 20 tahun terakhir kalau kita exclude data pandemi, itu yang paling rendah. Nah, jadi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pertama, yang kedua adalah membuat inflasi lebih rendah. Oke, itu dari sisi positifnya ya, Mas Fitra ya. Tapi tentunya kan juga punya dampak negatif dari perilaku yang berubah tadi ya. Misalkan ketika ini bicaranya mengenai ketika orang membeli produk-produk e-commerce, tentunya pengiriman produk e-commerce yang tinggi ini punya dampak pada lingkungan misalnya. Ya kan, sampah dan sebagainya. Ini kan juga hal-hal yang mungkin punya side effect juga untuk ekonomi. Dan bagaimana kekhawatiran mengenai kebocoran data, pencurian identitas di dunia e-commerce? Iya, itu juga merupakan semacam eksternalitas negatif lah dari peningkatan aktivitas e-commerce ya. Kalau kita ngeliat kan sekarang berapa banyak box yang harus kemudian berkeliaran gitu ya di seantero Indonesia ya, karena tadi paket-paket ya, sekarang kan setiap hari datang paket gitu kan, orang ketok pintu paket Bu gitu kan, itu sekarang. Tapi boxnya dikemanain? Itu sudah semacam ini ya, kata-kata slogan ya, paket gitu ya. Iya, udah jadi paket gitu kan. Itu sampahnya mau dibuang kemana? Itu yang pertama. Itu mungkin perlu concern lingkungan juga. Yang kedua sebenarnya yang juga menjadi masalah adalah digital literacy. Memang dia sangat penetratif, tapi di sisi yang lain
spending behavior dari masyarakat, terutama menengah, ini menjadi tidak terkontrol. Bagus buat di jangka pendek, mereka bisa kemana-mana beli ini beli itu. Tapi tidak bagus di jangka panjang. Kenapa? Karena income mereka nggak ngejar. Akhirnya apa? Terjebak pinjol, gitu kan? Nah ini yang juga harus diperhatikan kan. Kalau dulu kita kalau mau belanja ya, ngeliat dompet masih ada duitnya nggak? Oh kalau masih ada bisa nih. Ya semakin sedikit semakin mengurangi gairah kita untuk belanja kan. Tapi sekarang kan dompetnya kosong. Semuanya digital gitu kan. Tidak ada yang merestriksi belanja tersebut. Akhirnya apa? Ada excessive spending. Dan juga kita melihat data selama 5 tahun terakhir terutama untuk middle class, net welfare gain-nya, artinya ini kalau kita bicara income ya, kenaikan income-nya itu cenderung stagnan gitu untuk middle class. Nah ini jadi kekhawatiran. Apalagi sekarang kita juga melihat data perbankan ya, itu ada peningkatan ekspansi KPR ya, sekitar 12% ya datanya kalau nggak salah. Nah itu di satu sisi menghadirkan memang keuntungan ya, kan berarti ekonomi bergerak dong. Tapi di sisi yang lain dengan spending behavior yang tidak terkontrol seperti ini, maka ada kemungkinan juga mismatch, mereka pinjam tapi nggak bisa bayar gitu. Nah ini yang juga harus kita perhatikan. Artinya ada kekhawatiran ketika excessive spending ini menjadi berbahaya terhadap perilaku manusia. Apakah ini juga menjadi sesuatu yang saat ini sudah diberikan pengertian kepada publik begitu? Karena kalau kita lihat di pelaku usaha ini kan sudah jiwa kompetisi digital ya, yang sudah tidak terbendung lagi. Nah, konsep ekonomi seperti apa yang harus dipahami? Kalau dulu mungkin saya bisa bilang ada koperasi, ada simpan pinjam. Jadi setiap bulan sudah terhitung nih gimana ini prosesnya. Nah, kalau sekarang pinjol ini kan sudah tidak ada buffer and boundary spending ya, Mas Fitra. Iya. Nah, memang salah satu kelemahan dari era digital ini, inovasi dan seterusnya, itu digitalisasi bergulir terus, arus transaksi juga meningkat secara signifikan. Tetapi kalau dalam konteks kebijakan itu relatif tertinggal, ya. Karena kalau kita bicara kebijakan, berarti kan policy making strategy ini kita bicara pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan seterusnya. Itu kadang-kadang tergopoh-gopoh untuk mengejar tren yang sangat cepat ini, gitu kan. Seringkali yang terjadi justru untuk mengkonstrain pertumbuhan, ya kan, karena kan harus melihat dulu ketika dilakukan kebijakan justru kemudian punya masalah gitu ya, karena pelaku ini kemudian menjadi tidak segencar sebelumnya gitu. Ini ada beberapa contoh kasus yang seperti itu. Nah, jadi ke depan harus ada semacam rem dan gas. Ya, untuk bisa melakukan rem dan gas itu berarti pemerintah dalam hal ini sebagai drivernya itu harus mampu untuk melihat ke depan, gitu kan. Jangan asal rem dan jangan asal ngegas, gitu kan. Ngegas pada saat ngegas, gitu kan, kalau saat kosong. Tapi kalau pada saat banyak rintangan, ya harus banyak yang direm juga. Tapi kan itu harus, view-nya harus luas, gitu ya, harus panjang, gitu kan. Jadi kalau rabun jauh, ya harus pakai kacamata. Nah, masalahnya pemerintah dalam hal ini mungkin punya sedikit masalah dalam terawangan di jangka panjang, di jangka pendek mungkin nggak masalah ya. Tapi terawangan karena siapa yang harus mengambil peran itu? Pertanyaannya kan demikian, Mas Fitra. Yes, pemerintah memang sebagai fasilitator, tapi ya untuk membuatnya menjadi lebih beneficial, ya baik pemerintah, masyarakat umum, nah maka harus ada kolaborasi. Nah pemerintah di sini nggak bisa sendirian, harus ada komunikasi. Nah komunikasi itu sebenarnya sudah dibangun juga, tapi harus lebih intensif lagi. Bagaimana pelaku, kepentingannya seperti apa, gitu kan. Jadi pendekatan harus bottom up, bukan top down. Oke. Sebenarnya kan kita sudah punya kementerian lembaga ya, yang punya tugas dan fungsi masing-masing. Tapi nampak tidak terlihat bahwa ini satu sinergitas yang kuat begitu ke masyarakat. Karena kesannya ini setiap kementerian lembaga punya target masing-masing, Mas Fitra. Iya, itu permasalahan klasik ya. Jadi karena punya target masing-masing, jadi koordinasinya menjadi berkurang. Tapi saya rasa ini sudah jauh lebih baguslah dibandingkan dengan kondisi-kondisi kita di masa lampau. Tapi tentu saja bagus saja tidak cukup, karena kita bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tetapi kalau dalam kondisi kebutuhan sekarang, ya harus lebih banyak lagi push-nya. Nah, cuma kalau misalnya mau nge-push, ya juga harus lihat-lihat kondisi gitu kan, harus lihat cerita dan diskusi dengan para pelaku pasar, kemudian praktisi di lapangan dan seterusnya. Sehingga kebijakan tapi kan pelaku pasar tidak peduli, Mas Fitra. Yang penting dapat cuan, yang penting dapat untung begitu. Dia tidak peduli apakah masyarakat harus mengais-ngais ke pinjol misalkan seperti itu. Berarti kan pola yang harus diberikan oleh masyarakat mengenai pola-pola ekonomi yang manajerial yang baik lah dalam keuangan. Betul. Jadi justru ini, jadi semua orang kan punya kepentingan.
tapi selalu ada the lowest common denominator, selalu ada persamaannya. Kan kalaupun mengejar cuan, tapi kan pengennya untung di jangka panjang juga, nggak cuma di jangka pendek kan. Kalau cuan tapi kemudian di jangka panjang masyarakat yang nggak bisa pinjol lagi karena udah terjebak semua, kan jadi masalah juga gitu ya. Jadi para pelaku pasar juga memiliki kepentingan juga untuk melihat dimensi yang jauh lebih panjang, dan oleh karenanya saya rasa ini penting gitu ya, untuk melakukan kolaborasi dan diskusi yang lebih intensif. Baik kalau begitu. Mas Fitra, terima kasih banyak sudah berbagi pengetahuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan kita bersama bagaimana bertahan jangka panjang begitu sepertinya ya. Yes. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Fitra. Selamat pagi.